Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Setiaji, NIM 116, mahasiswa dari Prodi HKI. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas UTS untuk mata kuliah Fikih Muamalah. Dosen pengampu Haji Fuad Riyadi LCMAG. Bentuk tugasnya adalah soal dan jawab. Jadi nanti saya akan membacakan setiap soal dan langsung memberikan jawaban serta penjelasannya. Yuk langsung saja. Pertanyaan pertama, apa definisi fikih? Fikih adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas hukum-hukum syariat secara terperinci dan praktis yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, etimologi kata fikih berarti paham atau pemahaman yang mendalam. Secara istilah terminologi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan terperinci, yang diambil dari dalil-dalilnya yang khusus seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pertanyaan kedua yaitu apa definisi fikih muamalah? Fikih muamalah terdiri dua kata yaitu fikih dan muamalah. Fikih merupakan bentuk kata kerja yang menuntut kesungguhan seseorang dalam memahami atau mendalami sesuatu. Sedangkan dalam terminologi, kata fikih memiliki definisi yang beragam dari kalangan ulama, yaitu Abu Hunaifah memberikan definisi tentang fikih sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i yaitu memberikan suatu batasan fikih sebagai suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Lafaz kedua yaitu muamalah. Dari segi etimologis, kata muamalah berasal dari kata amala yu'amilu mu'amalatan. Menurut bahasa, muamalah dapat dinyatakan sebagai interaksi antara sesama manusia. Adapun menurut istilah yang dimaksud dengan muamalah adalah hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi manusia dalam hal benda. Definisi fikih muamalah dalam arti sempit dan luas yaitu yang pertama, arti sempit, akad yang memberikan manusia saling tukar-menukar manfaat. Yang kedua yaitu arti luas, yaitu aturan hukum Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam masalah sosial masyarakat. Jadi fikih muamalah adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis atau amaliyah, didapatkan dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan fikih macam-macam fikih muamalah dan contohnya. Yang pertama yaitu muamalah al-madaniyah adalah mengkaji segi objek transaksi, yaitu benda atau harta, meliputi aturan tentang halal atau haramnya objek yang dimiliki, diusahakan atau diperjualbelikan. Contohnya yaitu pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan motor baru. Yang kedua yaitu muamalah al-adabiyah adalah mengkaji segi subjek, pelaku dan adab tata krama dalam bertransaksi, meliputi hak dan kewajiban para pihak serta syarat-syarat etis normatif. Contohnya yaitu melakukan transaksi seperti jual beli atau sewa menyewa tanpa ada pernyataan persetujuan yang jelas dari belah pihak. Pertanyaan nomor 4 yaitu apa yang Anda ketahui tentang prinsip-prinsip fikih muamalah? Yang pertama yaitu Rabbaniyah atau Tauhid. Secara bahasa, Rabbaniyah berasal dari kata Rab, yaitu Tuhan, Rab atau Tuhan, merujuk pada segala sesuatu yang bersifat ketuhanan atau ilahi. Tauhid berarti keesaan Allah, meyakini bahwa hanya Allah yang patut disembah dan merupakan sumber segala hukum. Secara istilah, yaitu prinsip bahwa seluruh aktivitas muamalah berinteraksi sosial dan ekonomi harus berlandaskan pada ketentuan dan nilai-nilai Allah SAW dan dilakukan dalam rangka ibadah kepadanya serta berorientasi pada ridha Allah. Dasar hukum prinsip ini adalah keseluruhan ajaran Islam yang menempatkan
menjadikan Allah sebagai satu-satunya pembuat syariat. Selanjutnya yaitu keterkaitan ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran yaitu surat Az-Zariyat ayat 56, artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, beribadah. Tujuan penciptaan termasuk dalam muamalah. As-Sunnah yaitu hadis-hadis yang menekankan pentingnya niat dalam setiap amal perbuatan, menunjukkan bahwa muamalah yang harus didasari niat lurus karena Allah. Contoh aplikasinya yaitu menjalankan bisnis atau transaksi dengan jujur dan amanah, karena meyakini adanya pengawasan Allah, bukan hanya karena takut hukum manusia. Yang kedua yaitu adalah definisi secara bahasa yaitu adalah yaitu adil, berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah atau proporsional. Secara istilah yaitu prinsip yang menurut penegakan keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi dan interaksi muamalah. Keadilan harus meliputi hak dan kewajiban setiap pihak, distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi. Dasar hukumnya adalah perintah umum dalam Al-Quran dan Sunnah untuk berlaku adil dalam segala hal. Keterkaitan ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran surah An-Nisa juz 4 ayat 58, artinya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Dalam kurung perintah tugas untuk berhukum dengan adil. Kalau As-Sunnah yaitu sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, serta larangan terhadap segala bentuk kezaliman dan eksplorasi. Contohnya aplikasinya yaitu dalam jual beli, harga harus ditetapkan berdasarkan nilai wajar dan disepakati bersama, tanpa ada pihak yang menekan atau memanipulasi. Yang ketiga yaitu insaniyah. Definisi secara bahasa adalah insaniyah berasal dari kata insan, yaitu manusia, merujuk pada kemanusiaan atau aspek kemanusiaan. Secara istilah, prinsip yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam muamalah. Muamalah harus memperhatikan berkat dan martabat manusia memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan mendorong tolong menolong antar sesama. Dasar hukumnya adalah penetapan manusia sebagai khalifah di bumi dan perintah untuk menjaga kemaslahatan atau kebaikan umat manusia. Keterkaitannya ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran surat Al-Qasas juz 28 ayat 77, artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi.
Selanjutnya kalau as-sunnah yaitu hadis tentang keutamaan membantu sesama muslim, yaitu Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya muslim. Contoh aplikasinya yaitu pemberian pinjaman tanpa bunga atau kardul hasan sebagai wujud tolong menolong bagi yang membutuhkan, bukan komersial. Yang keempat yaitu huriyah. Definisi secara bahasa huriyah berarti kebebasan atau kemerdekaan. Secara istilah, prinsip yang menjamin kebebasan individu untuk melakukan transaksi atau akad muamalah, memilih mitra dan menentukan syarat-syarat transaksi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kebebasan ini harus disertai tanggung jawab. Dasar hukumnya adalah kaidah fikih bahwa pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh dalam kurung mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Al-aslu fil mu'amalah al-ibah hatta yadulat dalil a'la tarimiyah. Keterikatan ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 29, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dalam kurung menekankan atau toleran suka sama suka sebagai dasar sahnya transaksi yang merupakan inti dari kebebasan berakad. Kalau as-sunnah yaitu sabda Nabi SAW, yaitu seseorang muslim tidak halal mengambil serta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan jiwanya. HR Daruki. Ini menegaskan hak kebebasan dalam pemanfaatan harta. Contoh aplikasinya yaitu seseorang bebas memilih untuk menjual barangnya dengan harga tertentu dan kepada siapa ia menjual, serta pembeli bebas memilih untuk membeli atau tidak tanpa paksaan. Yang kelima yaitu adamul gharar wa riba. Definisinya yaitu secara bahasa adalah adamul gharar wa riba berarti tiadanya atau adamul atau ketidakjelasan spekulasi atau gharar dan riba wa riba. Secara istilah yaitu prinsip yang mengharuskan setiap transaksi muamalah bebas dari unsur ketidakpastian yang berlebihan dalam kurung gharar atau tambahan bunga riba serta perjudian maisir, karena unsur ini dapat menyebabkan eksploitasi dan kerugian bagi salah satu pihak. Dasar hukumnya adalah larangan tegas dan spesifik dari syariat Islam terhadap ketiga unsur tersebut. Keterkaitan ayat Al-Quran dan As-Sunnah larangan riba. Kalau Al-Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 275, artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau As-Sunnah yaitu hadis Jabir RA, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, dua saksi riba, dan penulisnya. Beliau bersabda,
mereka itu bersama HR Muslim. Contoh aplikasinya yaitu menghindari riba adalah menggunakan akad bagi hasil atau mudharabah atau jual beli murabahah dalam pembiayaan atau alih-alih pinjaman bunga. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang dan salah, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.